Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-14. Dahsyatkan potensi dirimu. Raih prestasi luar biasa. Kebiasaan para pahlawan adalah berpikir lebih cepat daripada orang biasa, bekerja sebelum orang lain bekerja, beraktivitas lebih lama daripada orang biasa, mengurangi jam-jam santainya, menyedikitkan waktu tidurnya, memberdayakan semuanya. Raih prestasi luar biasa. Raih kesuksesan dengan menggunakan semua otak, baik otak sendiri maupun meminjam otak orang lain. B.S. Wibowo. Sebelum membentuk diri dan melejitkan potensi, maka kita mesti memiliki profil pribadi sukses, orang biasa yang memiliki prestasi yang luar biasa. Seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi-pribadi sahabat Nabi tidak menonjol dalam hal jabatan dan kekayaan, tetapi lebih menonjol pada amal dan prestasinya di hadapan Allah. Abu Bakar dikenal bukan sebagai saudagar ansih, tapi lebih sebagai saudagar yang dermawan, sehingga menginfakkan seluruh hartanya di perang Tabuk. Karenanya bagi kita, dikenal atau tidak masalah. Yang penting bagaimana amal kita diterima oleh Allah dan memperberat timbangan kebaikan di sisinya. Imam Syahid Hasan Al-Banna menggambarkan pribadi sukses sebagai pribadi biasa, tapi ia layak disebut sebagai figur al-akh al-mujahid. Seorang yang pagi ba'da subuh ia wirid al-maksurat, kemudian siang aktif berbisnis di pasar, ba'da zuhur mengisi daurah di berbagai tempat, dan malamnya melakukan aktivitas dakwah bersama ikhwah yang lain. Begitulah pribadi biasa, tapi prestasinya luar biasa, terletak pada kemampuan mendayagunakan waktunya sebaik mungkin, efisien, berdaya guna, dan efektif berhasil guna, tepat sasaran. Future oriented, bukan perut oriented. Ibrahim bin Adam menasihatkan, kamu tidak akan mencapai derajat orang-orang soleh sebelum melalui 6 jalan berikut. Pertama, tutuplah pintu kesenangan dan bukalah pintu kesungguhan. Kedua, tutuplah pintu kesombongan dan bukalah pintu kerendahan tawadu. Ketiga, tutuplah pintu bersantai dan bukalah pintu perjuangan. Keempat, tutuplah pintu tidur dan bukalah pintu bangun malam. Kelima, tutuplah pintu kekayaan dan bukalah pintu kemiskinan. Keenam, tutuplah pintu khayalan dan bukalah pintu persiapan kematian. Meluar biasakan diri berarti memiliki cara berbeda dari umumnya manusia dalam menyikapi dunia. Ia melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati dan nurani. Pandangan jauh ke depan, orientasinya menembus jauh jangkauan, cita-citanya tinggi menjulang, langkahnya tegar, kerjanya besar, tak mudah lelah, tak gampang menyerah, tak miskin gairah. Namun fakta berbeda, kadang perut mengalahkan segalanya, mengorbankan cita-citanya, menggadaikan nilai yang diyakininya. Inilah orang yang disebut perut oriented, semua demi perut, seperti kisah berikut ini. Hari masih pagi benar, matahari belum lagi menampakkan sinarnya. Di kejauhan nampak seseorang berjalan bergegas sambil membawa kampak. Pak Kiai, demikian orang ini biasa disapa. Bermaksud menebang sebuah pohon yang dianggap keramat oleh penduduk desanya. Ia terusik menyaksikan hampir tiap hari orang mengunjungi pohon itu untuk berdoa sambil membawa sesajen. Pohon itu harus dimusnahkan, masyarakat harus diselamatkan dari kemusyrikan. Begitu pikirnya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh hardikan seorang kakek. Hai Kiai,
Langkahi dulu mayatku sebelum kau tumbangkan pohonku ini. Kiai tak gentar. Mereka pun langsung baku hantam. Dan ternyata Kiai jauh lebih unggul. Tinggal sekali pukul, si kakek akan tewas. Namun, di saat yang kritis itu, kakek berteriak, "Ampun Kiai, aku menyerah. Namun, sebelum engkau membunuhku, izinkan aku menyampaikan permintaan terakhir. Kau orang baik, tapi amat miskin," ujar kakek terengah-engah. "Karena itu, aku ingin menawarkan win-win solution padamu. Selesai sholat subuh besok, kau akan menemukan uang 1 juta di depan rumahmu. Aku akan menyediakannya tiap hari. Dengan uang itu, kau akan lebih tenang beribadah karena kehidupanmu sudah terjamin. Kau pun akan dapat membantu fakir miskin." Kiai setuju. Dan benar saja, setiap 3 hari berturut-turut, ia menemukan uang 1 juta di pintu rumahnya. Namun, di hari keempat, uang itu tidak ada. Kiai pun sadar telah ditipu. Segera ia mengambil kampaknya dan mendatangi kakek penunggu pohon tersebut. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Namun, kali ini posisinya terbalik. Pak Kiai malah tersudut. Tinggal sekali cekik, ia akan tewas. Di saat terakhir, Kiai pun bertanya, "Hai kakek tua, mengapa aku kalah hari ini? Padahal sebelumnya, aku mudah mengalahkanmu." Setan berwajah kakek itu tersenyum menyeringai. "Kau unggul waktu itu karena niatmu tulus. Tapi sekarang keikhlasanmu sudah tak ada. Kau bermaksud menebang pohon ini karena tak mendapat uang 1 juta, bukan?" Cerita di atas sebenarnya sering kita alami sehari-hari. Ada banyak stimuli yang sering membelokkan motivasi kita. Secara kasat mata, perbuatan yang kita lakukan mungkin masih sama. Seperti halnya kiai yang menebang pohon. Tapi motivasinya sudah berbeda. Toh, tak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Perubahan motivasi inilah yang sebenarnya amat menentukan kualitas perbuatan kita. Setiap perbuatan pasti didasari oleh motivasi tertentu. Teori-teori dasar dalam SDM semuanya mengenai motivasi. Mulai dari teori kebutuhan Maslow, teori keadilan, teori harapan, dan sebagainya. Benang merah dari semua teori tersebut adalah tak mungkin ada perbuatan yang terjadi tanpa dilandasi motivasi apapun. Teori motivasi terpopuler adalah teori kebutuhan. Kebutuhanlah yang mendasari tindakan kita. Ada 4 jenis manusia berdasarkan kebutuhannya. Jenis manusia pertama adalah manusia perut dan di bawah perut. Sesuai dengan letaknya dalam tubuh, ia menunjukkan kualitas kemanusiaan terbawah. Manusia seperti itu hidup semata-mata untuk perutnya. Orang seperti ini orientasinya adalah harta, tahta, dan wanita. Bahasa kerennya adalah economic animal atau political animal. Bukankah kata orang barat manusia itu adalah zoon politikon, binatang yang berpolitik? Maka jangan heranlah bila para pekerja politik suka mengambil sampling hewan sebagai idiom dan ideologi politik. Mari kita simak sejenak. Sekilas info binatang politik. Kambing hitam, orang yang dikorbankan buat kepentingan politik. Kuda hitam, kandidat pemimpin politik. Kuda Troya, tunggangan untuk mencapai tujuan. Politik dagang sapi, jual beli, negosiasi untuk kepentingan politik yang menguntungkan. Buaya dan ular politik. Politisi yang pakar mengemis proyek, berlidah dua, mengadu domba. Adu domba, rekayasa politik untuk mencapai tujuan. Sapi perah, lembaga atau instansi yang diperah untuk kepentingan politik. Tikus politik, politisi gaek yang hafal betul jalan untuk korupsi, kolusi, manipulasi, nepotisme, sogok menyogok, menggunting dalam lipatan, menginjak di bawah, menjilat yang atas. Kambing dongeng, politisi lugu yang gampang ditipu. Kelinci, politisi yang dijadikan percobaan untuk kepentingan politik. Kutu loncat, politisi yang tak punya prinsip, pindah sana pindah sini, yang penting selamat dan menguntungkan. Jenis kedua, naik ke atas sedikit, adalah
manusia hati. Orang ini memiliki kebutuhan sosial emosional yang tinggi. Ia butuh bergaul, memiliki banyak kawan dan dihargai. Kata Sayyidina Ali, pergaulilah orang mukmin dengan hatimu dan pergaulilah orang rusak dengan akhlakmu. Jenis ketiga, manusia otak. Inilah manusia yang rasional dan memiliki kebutuhan belajar yang tinggi. Inilah aktivis dan pemikir yang selalu memutar otak. Tapi kata Nabi, agar jangan sampai kebablasan, berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Jenis keempat, manusia spiritual. Inilah manusia paripurna yang senantiasa mencari makna terhadap apapun yang dikerjakannya, menggali arti apa yang dijalani, dan menebarkan rahmat pada sesama. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu di manakah posisi kita sebagai manusia? Karenanya, mari dengan cara pandang ini kita mengolah potensi dan mengelola diri. Dalam kehidupan orang-orang soleh terdahulu, banyak dijumpai orang-orang biasa yang memiliki prestasi luar biasa karena ia memasuki kategori manusia spiritual. Contohnya adalah seorang budak yang dipandang hina di sisi manusia, tetapi dia memiliki posisi istimewa di sisi Allah. Doa-doanya mustajabah, sebagaimana terjadi di Basrah, Irak. Ketika itu, lama sekali tidak turun hujan. Berbondong-bondong dan berkali-kali para ulama besarnya dan seluruh lapisan masyarakat menggelar doa istisqa. Tapi tak juga segera ada tanda-tanda akan turun. Tapi ketika budak itu berdoa, maka Allah mengabulkan doanya dan menurunkan hujan. Yang perlu dicermati dalam diri kita, sejauh mana ketulusan kita dalam meniti prestasi. Apakah semata-mata meraih ridha Allah atau mencari pamrih duniawi? Kalau kita benar-benar tulus, barangkali kita akan terus bekerja dan beramal. Ada atau tidak ada yang memperhatikan. Bahkan ia tak harus selalu mendapatkan balasan amal itu di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat terjadi sementara di tanganmu ada bibit kurma, maka jika kamu mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa harus menanam padahal kiamat datang? Bukankah nantinya tidak ada yang memanfaatkannya, baik yang menanam atau orang setelahnya? Inilah keluarbiasaan Islam yang mengajarkan berpikir ke depan, meski tidak mesti dia yang merasakan. Ketulusan inilah yang mengangkat derajat orang biasa menjadi luar biasa. Sekarang beramallah, lakukan apapun yang Anda bisa, karena tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kemudian ada burung, manusia, atau binatang yang memakannya, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.